Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Kasyirani dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan kanker serviks pada wanita. Karena kanker serviks sangat berbahaya bagi wanita. Kanker serviks atau nama lainnya sering disebut dengan kanker leher rahim. Jadi, kanker leher rahim ini merupakan suatu keganasan yang tumbuh pada sela-sela di leher rahim. Umumnya, penyakit ini tidak memiliki gejala awal dan pada akhirnya sering diabaikan bagi para wanita. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa gejala dan ciri-ciri kanker serviks yang melebihi dari stadium 1. Yang pertama adalah keputihan yang banyak dan berbau. Yang kedua, pendarahan vagina pada saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, pendarahan tidak wajar dari vagina padahal sedang tidak haid. Yang keempat, siklus menstruasi tidak teratur dan cenderung menjadi lebih panjang dari biasanya. Ini harus hati-hati ya untuk kita bagi wanita. Yang keempat, rasa sakit pada panggul itu di perut bagian bawah. Hilangnya nafsu makan sehingga bisa menyebabkan berat badan turun. Nah, itu adalah beberapa gejala. Nah teman-teman, tapi kita bisa mencegah kanker serviks dengan melakukan yang pertama, dapatkan vaksinasi HPV. Cara primer untuk mencegah kanker serviks adalah dengan vaksinasi HPV. Penting untuk dicatat bahwa vaksin HPV merupakan upaya pencegahan dan bukan untuk mengobati. Pencegahan yang kedua, rutin deteksi dini kanker serviks. Cara mencegah kanker serviks yaitu melalui prosedur medis yang dilakukan untuk mendeteksinya melalui PA pap smear atau pemeriksaan IVA secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memantau kondisi serviks agar selalu terpantau dan penanganan bisa lebih cepat dilakukan jika terdapat kanker. Nah, selain PA pap smear, deteksi dini juga bisa dilakukan dengan inspection with excess acid atau IVA. Tes screening IVA dilakukan dengan mencari kelainan pada leher rahim dengan memakai cuka putih yang dioleskan ke serviks. Cuka akan berubah menjadi putih saat terkena cuka. Screening untuk kanker serviks dapat dilakukan selama janji dengan dokter spesialis ginekologi. Nah, pencegahan yang ketiga, melakukan hubungan seks yang aman. Seperti yang diketahui, virus HPV menyebar melalui kontak seksual, terutama yang berisiko, misalnya tidak memakai alat pengaman pada saat berhubungan seks dan berganti-ganti pasangan. Untuk itulah, sebagai cara mencegah kanker serviks berikutnya adalah dengan melakukan hubungan seks yang aman. Dengan apa? Dengan cara menggunakan alat pengaman atau kondom untuk membantu menurunkan risiko tertular HPV dan mengembangkan penyakit terkait HPV termasuk kanker serviks. Namun, meskipun alat pengaman itu membantu menurunkan risiko terkena penyakit terkait HPV, termasuk kanker serviks, perlu diketahui bahwa HPV dapat menginfeksi area yang tidak tercakup oleh kondom. Jadi kondom mungkin tidak sepenuhnya melindungi dari HPV. Nah, untuk pencegahan yang selanjutnya ini bisa teman-teman terapkan pada kehidupan teman-teman sehari-hari dengan mengkonsumsi makanan pencegah kanker serviks. Ada sejumlah makanan yang dapat dikonsumsi untuk mencegah kanker serviks. Yang pertama, makanan dengan kandungan vitamin A, vitamin C, dan E, serta mineral, yaitu kalsium dan asam folfat seperti tuna, hati, jeruk, wortel, dan produk susu. Selanjutnya, makanan yang kaya vitamin B dan folat seperti kubis, brokoli, kembang kol, dan sebagainya. Alpukat, salmon cherry, blueberry, dan lemak karena kaya antioksida yang diperlukan untuk mencegah kanker serviks. Nah, itu adalah beberapa makanan yang kita konsumsi untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Waktu yang tepat untuk melakukan pencegahan kanker serviks. Pencegahan kanker serviks tentu harus dilakukan lebih cepat sebelum munculnya gejala. Apalagi kebanyakan infeksi HPV berlangsung tanpa gejala. Teman-teman tadi pasti ingat, saya sudah menjelaskan bahwa biasanya kanker serviks tidak memiliki gejala, makanya sering diabaikan oleh para wanita. Nah, jika sudah aktif secara seksual, maka sebaiknya segera melakukan tindakan pencegahan.
Setiap wanita yang aktif secara seksual beresiko terkena HPV. Nah, infeksi HPV ini dapat ditularkan melalui seksual intercourse, skin to skin, genital contact, manual to genital, oral to genital. Penetrasi seksual tidak selalu diperlukan untuk terjadinya infeksi. Nah, penggunaan kondom dapat mengurangi risiko infeksi, namun tidak memberikan proteksi penuh dari infeksi HPV. Ketika muncul gejalanya, lakukan konsultasi dengan dokter agar sedikit penjelasan mengenai kanker serviks, bagaimana cara pencegahannya, apa gejalanya. Itu adalah sedikit penjelasan dari kanker serviks. Saya Nandra Tasyarani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.